Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semuanya, penonton setia dari channel Padepokan Gajayana. Semoga panjenengan semuanya yang selalu menyimak dan menonton channel ini selalu diberikan limpahan rahmat rezeki yang melimpah ruah halal barokah dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami akan menguak dari sisi gaib tentang kejadian-kejadian yang ada di Nusantara ini. Banyak sekali pro dan kontra dari bendera, dari kebijakan-kebijakan dan lain-lain. Kita nanti akan tanya dari sisi gaibnya. Sebetulnya ada apa? Kenapa di Nusantara ini kok banyak sekali kericuan-kericuan yang terjadi akhir-akhir ini? Dan nanti imbasnya mau bagaimana nanti kita kuat dengan sisi gaib. Saya kali ini ditemani dengan Mas Oval. Masih sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, langsung saja pemirsa, kita akan menuju proses mediumisasi. Kita akan menarik penguasa yang ada di Nusantara ini. Kita akan tanya-tanya bagaimana kondisi saat ini, baik di Nusantara, baik lewat sisi gaibnya. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kuat dan cerita. Silakan disimak dan di komen, jangan lupa di share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong dibantu dengan izin dari beliau Sang Hyang Nurtahyana Nirwana. Saya minta tolong dibantu ditarikkan jin muslim penguasa yang ada di Nusantara ini, yang mengetahui situasi dan kondisi saat ini yang ada di Nusantara, yang berwawasan luas, yang bisa menjabarkan dan memberikan informasi yang detail, yang jelas. Saya minta tarik, masukkan jasad mediator yang asli, 100% asli. Apabila menyusup, apabila ada yang mengkloning, menghalang-halangi, saya minta otomatis terpental kekeranya neraka jahanam. Ya Allahi faqo, itu mau Allah. Masukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Saya salah satu jin yang menguasai, yang memiliki kerajaan, salah satu di Jawa, di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Punya nama siapa? Saya dipanggil Darjo. Ya. Ini berarti sudah berarti sudah muslim ya? Ya, Siapa yang muslimkan dahulu itu? saya diislamkan oleh beliau Sang Hyang Nurtahyana Nirwana. Subhanallah. Ini berumur berapa ya? Kelihatannya kok tua sekali ya? Saya sudah puluhan tahun, puluhan ribu tahun. Ya, saya panggil Mbah atau Ki? Ki Darjo atau Mbah Darjo ini? Dipanggil saja Pak Darjo.
Iya betul. Ini kan tadi yang saya panggil, yang saya tarik kan jin muslim yang bisa mengetahui dan bercerita tentang kondisi Nusantara saat ini. Ini kan banyak sekali problematika kericuan yang ada di Nusantara ini. Sebenarnya yang melandasi itu apa, Pak Cici? Ya, saat ini di Nusantara ini sangat banyak permasalahan-permasalahan kebijakan yang salah digunakan oleh pemerintah, sehingga tidak ada kesejahteraan bagi masyarakat, yang menjadikan saat ini banyak kekacauan dari masyarakat ke pemerintahan. Banyak yang terjadi demo di mana-mana saat ini. Demo? Benar. Banyak kisruh yang terjadi masyarakat dan pemerintahan. Kok saya lihat di media kok jarang ada pemberitaan tentang demo ya? Tapi kenyataannya memang banyak demo. Banyak sekali. Ya, ini adalah salah satu bagaimana pemerintah mendiamkan agar masyarakat tidak ikut membesar-besarkan demo ini. Kalau masyarakat banyak yang tahu, nanti akan semakin besar terjadi, dan itu sangat merepotkan pemerintahan untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan. Gitu ya. Benar. Ini saya kira kan pemberontakannya ini terkait masalah bendera One Piece atau apa itu. Ternyata memang yang berdasari orang-orang untuk melakukan hal tersebut itu apa, Bang? Ya, sekarang banyak bendera hitam yang dikibarkan oleh masyarakat. Itu yang saya ketahui itu adalah simbol mereka, karena masyarakat tidak ada kebebasan. Masyarakat saat ini malah diberikan beban yang sangat banyak, beban pajak, kesejahteraan yang tidak terjadi pada kalangan bawah. Mereka tertekan, mereka saja banyak saat ini yang kelaparan. Di alam yang terjadi saat ini, banyak masyarakat yang sangat kesusahan dalam mencari rezeki. Banyak dagang-dagang yang saat ini sepi. Banyak yang kalangan menengah, ekonominya mulai menurun karena pajak-pajak yang membebani mereka. Selain itu, banyak harga-harga pangan di negara ini yang meningkat, sehingga tidak stabil antara pemasukan dan pengeluaran. Hal ini yang menyebabkan masyarakat saat ini sangat kebebanan. Gitu. Nah, dinaikannya pajak yang meningkat itu, pajak nanti larinya kemana itu, Pak? Ya, pajaknya nanti akan digunakan pemerintah untuk mesejahterakan rakyat. Namun kenyataan berbeda. Pajak yang digunakan dengan ini
mereka untuk membayar hutang ke negara-negara besar yang diajak kerjasama. Dan juga di baliknya nanti akan ada kebijakan dari uang pajak itu untuk meningkatkan kestabilan pemerintahan. Namun itu seharusnya tidak dilakukan di saat-saat seperti ini. Masyarakat akan semakin tertekan jika itu dilakukan, sehingga nantinya akan banyak kericuhan di beberapa tempat, dan saat ini juga sudah terjadi. Hanya yang ada di Jawa Timur itu pembakaran gedung. Astagfirullahaladzim. Ya, karena ketidakterimaan masyarakat dengan kebijakan yang sangat merugikan masyarakat saat ini. Seharusnya pemerintah itu harus tahu diri, jangan dengan anggaran yang ditingkatkan. Seharusnya mereka lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat, lebih amanah, bukan untuk mereka. Banyak dari mereka saat ini, dan sudah lama, uang pajak, anggaran-anggaran itu banyak diambil oleh mereka dengan alasan-alasan untuk kegiatan pemerintahan. Itulah yang menyebabkan kenapa ekonomi di negara ini tidak akan pernah stabil, maka akan semakin terpuruk. Bukan untuk kesejahteraan lagi. Nantinya ke depannya akan lebih parah. Yang miskin akan semakin miskin, dan yang kaya akan semakin kaya. Berarti pemerintah saat ini amanah apa tidak ini, Mbak? Kalau dari sisi gaibnya ini? Saat ini pemerintah hanya segelintir saja yang amanah, semuanya tidak. Mereka hanya menggunakan omongan sebagai alat untuk meredam. Media saat ini digunakan untuk meredam. Di baliknya sebenarnya mereka hanya menikmati hasil masyarakat. Berarti ini berbanding terbalik ya, di media tampak tenang-tenang saja, tapi kenyataannya sangat bergejolak sekali berarti. Ya, Karena saya kurang tahu dan kurang memperhatikan berita gitu loh. saat ini media itu sebagai informasi yang mempunyai kekuasaan akan mudah mengontrol informasi. Mereka akan membayar besar-besaran demi kemudahan kegiatan-kegiatan pemerintah menggunakan anggaran-anggaran mereka, dan nantinya informasi itu akan semakin lama akan memberikan informasi kebohongan. Nah, ini yang lucu. Ini apakah pemerintah ini kan takut dengan bendera yang sangat hitam yang Mbah tadi bicarakan? Itu takut dengan benderanya atau dengan masyarakatnya atau dengan apa ini? Kok banyak larangan sekali, dari bendera-bendera larangan dirampas, banyak lukisan-lukisan yang dihapus. Apakah memang takut dengan bendera tersebut atau memang ada sisi lain di balik itu? Ya, sebenarnya mereka pemerintah itu tidak takut pada benderanya. Mereka tahu simbol dan makna yang ada di bendera tersebut. Ya, itu bendera tentang kebebasan.
berbanding kebalik dengan tujuan pemerintah. Saat ini pemerintah melakukan besar-besaran untuk mengontrol para masyarakat agar tetap mengikuti alurnya yang diberikan oleh pemerintah. Ya, dan itu nantinya jika tidak dihalangi atau diberhentikan, nantinya pemerintah akan sangat kesulitan mengontrol. Anda sudah tahu juga nantinya akan ada pengontrolan tentang keuangan masyarakat. Mereka akan mengetahui pengeluaran, pemasukan masyarakat yang digunakan pemerintah itu. Nanti sistemnya seperti itu berarti? Benar. Masyarakat nanti kedepannya akan dikontrol lebih tajam lagi. Agar digunakan untuk kebijakan-kebijakan pemerintah kedepannya semakin mudah. Jadi maksudnya pemerintah bisa mengontrol, bisa mengetahui gerak-gerik masyarakat dari sumber dana, sumber keuangan dan lain-lain seperti itu. Benar. Nah, fungsinya untuk apa? Bagi rakyat sendiri untuk apa? Bagi pemerintah untuk apa? Keuntungan itu apa? Keuntungan untuk pemerintah itu yang pertama, benar mereka akan menggunakannya untuk membayar utang negara dan menggunakannya untuk fasilitas umum. Namun dalam prakteknya itu tidak 100% benar. Mereka benar menjalankan kegiatan pembangunan, namun banyak yang dikurangi. Dan itu akan masuk ke pribadi pemerintah. Astagfirullahaladzim. Makanya saya sebutkan tadi, yang kaya akan semakin kaya dan miskin akan semakin miskin. Astagfirullahaladzim. Nah, ini Mbak, kalau Nusantara dengan kondisi seperti ini nanti kedepannya itu pemerintahnya itu bagaimana kalau kondisinya rakyat banyak yang misalnya Mbak tadi bilang ada yang demo dan lain-lain, kedepannya bagaimana itu Mbak? Pemerintahan ini Mbak? Pemerintahan ke depan di Nusantara ini akan semakin kacau. Sekarang banyak masyarakat yang sudah tahu, sudah terbuka informasi-informasi yang menjelaskan tentang sistem pemerintahan saat ini sangat kacau. Jadi semakin ke depan akan semakin kacau jika pemerintahan berjalan seperti saat ini. Dan nantinya yang paling parah nantinya, masyarakat sudah tidak percaya dengan pemerintah. Itu yang sangat berbahaya bagi negara ini. Iya. Apakah kemungkinan Bapak Prabowo ini akan berjalan lama atau tidak dari pandangan goibnya itu? Pemerintahan presiden saat ini tidak akan seperti presiden kemarin, akan semakin cepat selesainya. Dalam artian tidak bertahan lama, paling lama ada 2 tahun ke depan. Sudah lengser. Astagfirullahaladzim. Ya, karena kebijakan-kebijakan dari presiden saat ini tidak memuaskan masyarakat. Mereka diberikan
janji-janji omongan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Janjian yang memudahkan masyarakat, baik itu pekerjaan, ekonomi menjadi lebih baik. Namun kenyataannya semakin buruk. Masyarakat saat ini yang ada di kalangan bawah sangat sengsara. Mereka makan saja sangat kesulitan. Seandainya pemerintah mau turun langsung melihat kondisi masyarakat ini, tapi itu tidak mungkin. Mereka memilih mementingkan diri mereka sendiri dengan keluarganya, memikirkan masa depan keluarga saja. Mereka banyak yang tidak aman. Nah, ini kenapa kok banyak sekali ya orang-orang yang tidak amanah tapi mendapatkan panggung, mendapatkan kekuasaan kok semakin banyak akhir-akhir ini? Memang ada apa rahasia di balik itu? Sebenarnya ini adalah sudah masuk di zaman akhir, zaman kehancuran. Maka semua yang buruk, yang tertutupi semakin jelas dan semakin membuat mereka masyarakat menjadi paham bahwa pemerintah saat ini bahkan di dunia seluruhnya itu sistemnya sangat tidak benar. Banyak masyarakat yang sangat-sangat sengsara, yang membuat masyarakat tahu bahwa semua kebusukan pemerintah semua terbongkar. Dan nantinya kekacauan akan semakin besar. Dan alam nantinya juga akan membuat seleksi yang buruk. Semua akan hancur, tenggelam. Setelah itu akan digantikan dengan orang yang amanah, orang yang terdidik, orang yang hidup dari masyarakat, yang tahu tentang masyarakat. Jadinya nanti pemerintah, setelah pemerintahan ini hancur, pemerintah itu bisa memberikan solusi, jalan terang untuk masyarakat, untuk perkembangan suatu negara di negara ini. Siapa itu? Kamu bisa dibocorkan apa tidak? Ya, di Jawa ini ada sebuah ramalan dari beliau, Raja Jayabaya. Yang saya sebutkan orang-orang amanah itu adalah Satria Beningin. Subhanallah. Satria Beningin. Mereka atau golongan mereka itu terdidik. Mereka dari kalangan masyarakat, tumbuh di kalangan masyarakat. Berarti ramalan Jayabaya itu memang terbukti nyata saat ini, Pak ya? Dari pasar Ilang Kumandangi, terus ramalan tentang adanya Satria Piningit, itu benar semua itu berarti? Benar, itulah sebagai tanda-tanda akan kemunculan Satria Piningit, Ratu Adil.
yang nantinya semua negara di seluruh dunia akan makmur, tidak ada kemiskinan, semuanya tercukupi. Bahkan masyarakat di zaman beliau semuanya kaya raya. Dan itu diawali di negara ini. Jadi negara ini tuh menjadi nantinya akan menjadi negara yang besar ya? Benar. Menjadi mercusuar dunia berarti? Benar. Kenapa di negara ini? Karena semua permasalahan yang ada di negara lain, semuanya ada di negara ini, di Nusantara ini. Jika permasalahan semuanya yang ada di Nusantara ini sudah selesai, maka semua negara akan mengikuti. Tetapi saat ini belum, karena pemerintahan yang tidak jujur dan tidak aman. Jadi ini memang proses yang harus ditempa, yang harus dilewati saat ini, Pak ya? Benar. Semua masyarakat di negara ini, di Nusantara ini saat ini, mereka dari kalangan bawah, menengah, semuanya sedang dididik. Mereka dididik merasa cukup, sabar, dan seharusnya mereka itu saling menolong sesama. Banyak dari mereka masyarakat itu saat ini sedang membutuhkan. Seharusnya dengan tempaan seperti ini, setelah kehancuran Nusantara ini, mereka tahu, mereka saling gotong royong untuk membangun negara ini menjadi negara besar. Masyarakatnya semua sejahtera, jujur, amanah, dan adil tentunya. Terima kasih karena tadi sudah banyak sekali informasi yang Anda sampaikan. Saya yang awalnya tidak mengetahui apa-apa, tidak mengetahui perkembangan zaman, arahnya mau kemana, saya sekarang mempunyai gambaran ini mau dibawa kemana. Terima kasih sudah berkenan hadir. Mohon maaf apabila mengganggu tadi kesibukannya lagi tugas. Ya, tidak apa-apa. Saya juga sangat berterima kasih sudah dihadirkan ke sini. Sebenarnya saya itu sangat bersedih. Kenapa? Melihat masyarakat saat ini semuanya dalam keadaan kekacauan yang semakin parah. Ya, saya harap mereka bersabar. Ada pesan enggak buat menguatkan kami semuanya untuk menghadapi di akhir zaman ini dengan kondisi yang kacau balau seperti ini? Ya, saya akan memberikan saran sedikit untuk semua manusia di Nusantara ini, agar mereka sabar, mereka lebih fokus pada diri mereka. Jangan mudah terprovokasi, karena saat ini kedepannya akan banyak fitnah-fitnah yang saling menjelekkan antara satu sama lain. Dan itulah yang menyebabkan akan lebih hancurnya lagi negara ini.
tidak ada saling percaya sesama masyarakat. Ya mungkin itu saja. Ya. Lebih baik fokus pada keluarganya, menjaga keluarganya. Di situasi yang semakin buruk. Ya terima kasih Tuhan. Ya terima kasih, silakan kembali ke tempatnya, selamat bertugas kembali. Saya pamit undur diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantarkan, dikeluarkan semuanya, itu mediator semuanya, kembalikan semuanya, bersihkan semuanya, Allah. Bersihkan semuanya, keluar semuanya, total semuanya, apa-apa semuanya. Bersihkan semuanya. Semuanya kembali sesuatu permohonan kembali. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Jadi tadi perbincangannya sangat menarik sekali. Mungkin yang bisa digarisbawahi dengan kondisi saat ini, dengan kekacauan saat ini yang terjadi, kita harus bersabar, kita jangan mudah terprovokasi, jangan mudah ikut-ikutan, mempunyai pendirian yang tetap, ya, ya dengan cara membentengi diri dengan cara tadi zikirullah, zikir yang mengingat Allah, beribadah, sholat 5 waktu, dan yang paling penting adalah bersedekah, saling memberi kepada anak yatim, memberi orang-orang yang membutuhkan, itu sangat penting sekali. Karena tadi sudah disampaikan akan banyak kekacauan dan bala bencana yang akan terjadi, dan sedekah itu bisa menolak bala. Masuk takutan hal alibala. Jadi sedekah itu bisa menolak bala. Jadi itu tadi perbincangan dengan Goib, jangan dipercaya 100% karena kebenaran mutlak, kebenaran yang hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menyimak channel ini, selalu support, di like, di share, dan di komen. Saya bersama Mas Sofal pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.